Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Baik, ibu-ibu sangat luar biasa ya hadir pada pagi hari ini. Jadi ibu-ibu perkenalkan, saya Dinasti Nabila. Nah, saya ini sebagai mahasiswa dari salah satu kampus di Tasikmalaya, yaitu dari Poltekkes. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan diabetes pada ibu-ibu yang lansia. Di sini hidup sehat dan berkualitas di usia senja dengan pengelolaan diabetes. Nah, ibu-ibu boleh lihat ya di sini bukunya. Di sini ada, kita akan membahas mengenai pengenalan diabetes, apa itu diabetes, ciri-cirinya bagaimana, dan komplikasinya. Kemudian pola makan yang sehat, pentingnya aktivitas fisik, teknik manajemen stres, dan pentingnya pemeriksaan rutin dan pengobatan. Nah, baik. Apakah ada yang tahu ibu di sini apa diabetes itu? Penyakit gula. Iya betul. Ada lagi? Nah, jadi diabetes ini adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Nah, pankreas ini yang ada di organ tubuh ibu-ibu ya. Nah, insulin ini adalah hormon yang mengatur glukosa darah. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis diabetesnya. Nah, ada diabetes mellitus tipe 1, ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini untuk penjelasannya ada ya, ibu-ibu bisa dibaca. Ada untuk diabetes tipe 1 ini di mana sistem kekebalan tubuh ibunya yang menyerang selain, di mana tipe 1 ini bisa misalkan ibunya pengobatannya dengan insulin. Nah, kalau tipe 2 ini di mana sel-sel tubuhnya yang kurang responsif terhadap upaya insulin yang untuk mendorong glukosa di dalam sel. Nah, untuk tipe 1 dan tipe 2 ini bedanya, kalau tipe 1 bisa ketergantungan dengan insulin. Kalau tipe 2 ini bisa diakibatkan karena gaya hidup yang kurang baik dan obesitas. Nah, kemudian di sini jika diabetesnya tidak dapat dikelola dengan baik, bisa menyebabkan komplikasi. Nah, antara lain ada mikrovaskular, di mana ini bisa adanya kerusakan mata, kemudian bisa adanya bulbus ataupun luka di dalam kaki yang nantinya misalkan di jari kaki ibu-ibu yang nantinya amit-amit ya ibu-ibu ini bisa diamputasi. Nah, kemudian ini ada kerusakan dalam pembuluh darah kecil yang dimana nantinya akan menimbulkan gagal ginjal. Nah, yang kedua ini ada makrovaskular. Nah, untuk makrovaskular ini dimana nantinya akan mengakibat ke penyakit jantung, kemudian ada hipertensi. Nah, oleh karena itu jika ibu-ibu telah misalkan sudah terdeteksi mengalami diabetes, maka segera untuk diobati ataupun untuk diperiksa ke tenaga kesehatan terdekat karena dapat mengakibatkan komplikasi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya di sini ada pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah. Nah, apa sih itu glikemik itu? Nah, glikemik ini adalah glukosa, di mana kalau orang awam itu menyebutnya gula ya ibu. Nah, di sini pemilihan makanannya yang pertama ada pilihan makanan yang utuh, di mana makanan yang tidak diproses atau minim proses cenderung lebih rendah memiliki indeks glikemik yang rendah daripada makanan olahan. Kemudian perhatikan porsinya yang besar tetapi bisa mempengaruhi kadar gula darah. Nah, kemudian penting untuk mengatur porsi makan dengan bijak. Nah, yang ketiga, gabungkan protein dan lemak yang sehat. Kemudian perhatikan cara memasaknya, misalnya dengan misalkan mau masak kentang ya ibu-ibu bisa masaknya dengan merebus ataupun dengan dikukus. Nah, jangan, lebih baik tidak digoreng karena dapat menimbulkan kolesterol di lemak-lemak di minyaknya.
Kemudian ada konsultasi dengan ahli gizi. Dan selanjutnya ada pola makan yang perlu diperhatikan oleh lansia penderita diabetes, yang buah-buahan dan tentunya karbohidrat ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan tinggi kolesterol dan asam lambung. Nah di sini boleh mengkonsumsi makanan yang omega 3 misalkan ikan. Kemudian gunakan garam yang beriodium dan gunakan susunya. Dan di sini jadi bisa berarti ya untuk penggunaan per hari dari 6 sampai 7 jam atau setara dengan 100 ml. Nah di sini juga ada prinsip dasar gizi seimbang dan pengaturan porsi dan jadwal makan. Nanti ibu kalau udah di rumah bisa dibaca ya. Nah selanjutnya ada aktivitas fisik yang untuk lansia dengan diabetes. Misalkan di sini ada jalan kaki. Nah jalan kaki ini bisa di sekitar komplek atau di depan rumah dengan jalan kaki kecil, jangan lari-lari ya, takutnya nanti juga berisiko. Nah jalan ini bisa dilakukan 15 sampai 30 menit atau 3 kali dalam seminggunya. Kemudian ada senam lansia dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Kemudian bersepeda. Nah bersepeda ini juga tidak di alurnya ekstrim, namun bisa di keliling-keliling komplek juga atau di tempat olahraga gitu. Kemudian ada latihan pegangan sama yang kayak senam lansia. Dan pegangan ini bertujuan untuk melatih otot-otot supaya tidak kaku. Di sini ketika ibu-ibu stres ada tekniknya yang bernama relaksasi Benson. Nah relaksasi Benson ini lebih menekankan ke teknik pernapasan. Nah fokuskan pada ungkapan tertentu atau makna yang nantinya akan menenangkan ibu-ibu gitu. Nah selanjutnya juga tentu kalah penting juga ada pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan. Nah di sini manfaatnya untuk mencegah komplikasi yang serius. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan ya ada penyakit pemeriksaan mata, ginjal dan saraf setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian memantau kadar gula darah, pengaturan pengobatan yang tepat, menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah yang nantinya takut mengakibatkan penyakit hipertensi ataupun penyakit jantung. Dan selanjutnya pencegahan luka dan infeksi pada kaki seperti yang tadi saya sebutkan juga. Takutnya ada luka yang nantinya dapat mengakibatkan amputasi gitu. Kemudian mendukung kesehatan mental dan emosional. Nah baik mungkin bisa nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu ya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah mungkin ibu-ibu bisa sebutkan ya apa sih pola makanan yang sehat untuk dikonsumsi oleh lansia? Yang tidak banyak garamnya. Iya betul. Ada lagi? Makanan yang kolesterol tinggi. Ya seperti makanan yang berminyak dari jangan beri. Nah baik ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke ibu-ibu hebat ya. Baik ibu-ibu berarti sudah cukup paham apa materi yang telah saya sampaikan. Ya ibu-ibu jangan lupa juga ya di sini hidup sehat dan berkualitas di usia senja. Nah ini bisa dibawa ke rumah ya untuk nanti ibu-ibu misalkan baca-baca juga. Ini ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi untuk